Oke, kembali belajar bersama Pak Rizdi. Kali ini kita punya 5 soal. Silahkan dikerjakan dulu, kemudian nanti cocokkan dengan pembahasan yang ada di video ini. Oke, soal pertama. Kita baca dulu soalnya. Batang tembaga peki panjangnya 80 cm diputar memotong tegak lurus medan magnet dengan periode 0,2 sekon. Jika besar induksi magnetik adalah 0,5 Tesla, maka pada ujung-ujung batang akan timbul GGL sebesar berapa volt. Nah, jadi ini soal tentang motional EMF ya. Konduktor yang bergerak memotong medan magnet ya. Pada konduktor itu akan timbul beda potensial alias gaya gerak listrik di antara ujung-ujungnya ya. Nah, kalau kalian ingat rumusnya mungkin bisa langsung masukkan ke rumusnya, nanti ketemu jawabannya. Nah, buat kalian yang tidak ingat rumusnya, mungkin kita bisa gunakan rumus dasar ya dari Faraday, misalnya pakai pendekatan Faraday. Ini tidak harus pakai pendekatan Faraday sebetulnya, bisa menggunakan pendekatan yang lain ya. Kali ini saya akan jelaskan menggunakan pendekatannya Faraday ya. Kita lihat di sini ada medan magnet, arahnya silang ya, masuk bidang gambar ya, B-nya ini masuk bidang gambar. Nah, bayangkan nanti di si konduktor ini muter ya, muter sampai satu putaran ya. Untuk satu putaran berarti waktunya saya sebut pakai delta T kecil itu sama dengan satu periode ya, untuk satu putaran ya. Nah, kemudian karena satu putaran berarti nanti kita ambil N-nya sama dengan 1 ya. Nah, setelah muter satu kali tentu saja si konduktor itu akan melalui daerah ya, daerah yang berupa lingkaran ya kan. Ini kan muter gitu ya. Jadi nanti akan ada daerah berupa lingkaran yang dilewatinya. Jadi kita sebut ada delta A, area yang dilewatinya. Adalah luas lingkaran. Kalau misalnya panjang konduktornya ini adalah L, ya maka luas lingkaran itu kan Pi dikali dengan R kuadrat, jari-jari. Karena jari-jarinya L, berarti ini PL kuadrat. Dah ya. Nah, kemudian menurut Faraday, GGL itu akan timbul besarnya sama dengan N delta flux per delta T. Nah, jadi sama dengan N delta flux, flux itu B kali A, tadi disebutkan tegak lurus, berarti ini B kali A per delta T. Nah, sedangkan di situ disebutkan medan magnetnya nilainya tetapan ya 0,5 Tesla, berarti B ini bisa kita keluarkan dari dalam delta sana, kita akan dapatkan N dikali dengan B delta A dibagi delta T. Nah, ini GGL-nya. Berarti kita akan dapatkan rumusannya dulu sekarang ya. Nah, N-nya 1 ya, B-nya B saja, delta A-nya adalah Pi dikali dengan L kuadrat dibagi dengan waktunya adalah periode. Gitu ya. Nah, udah, jadi kita dapat nih. Berarti GGL-nya besarnya akan sama dengan B dikali PL kuadrat dibagi dengan periode. Nah, atau biasanya kita menyatakan dalam frekuensi ya, karena seper periode itu kan frekuensi ya, seper periode itu sama dengan frekuensi, berarti nanti kita bisa dapatkan rumusnya ini adalah sama dengan B dikali dengan PF dikali dengan L kuadrat. Nah, atau kalian bisa menyatakan lagi dengan besaran yang lain, misalnya kita ingat omega, kecepatan sudut itu kan 2PF. Nah, berarti kalau di situ ada PF berarti setengah omega, maka kita akan dapatkan rumus lain lagi setengah B omega L kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi, tergantung mana yang kalian butuhkan, nanti kita pakai gitu ya. Tapi tetap saja rumus dasarnya yang ini ya. Kalian memerlukan rumus dasar yang ini ya. GGL Faraday. Nah, kalau sudah sesuai dengan data yang ada, di sini ada periode ya. Berarti kita akan pakai rumus yang menggunakan periode. Jadi, langsung saja kita hajar. Nah, B-nya itu, saya tulis dulu rumusnya ya. B dikali Pi dikali dengan L kuadrat dibagi dengan periode. Kita akan pakai itu, ini sama dengan B-nya 0,5 saya tulis setengah ya. Kemudian Pi, kita tidak melihat ada jawaban Pi di sana, jadi kira-kira kita ganti dengan 3,14 ya. Kemudian ada L kuadrat, L-nya itu adalah 0,8 ya. Ini kan 80 cm ya, 0,8 meter. Jadi kita punya 0,8 kuadrat. 0,8 kuadrat itu 0,64, langsung saja ya. Nah, kemudian dibagi dengan periode, oh ya udah kuadrat itu ya, udah kuadrat. Nah, dibagi dengan
periodenya 0,2 ya, 0,2. Jadi kita akan dapatkan di sini 6, ini kan 0,64 ya dibagi 0,2, ini kan sama aja 6,4 dibagi 2, jadi 3,2 ya. Nah, 3,2 dibagi 2, jadi kita akan punya 3,14 dikali 3,2 dibagi 2. Jadi ini kira-kira 3 kali 3 itu kan 9. Jadi kalau 3,14 kali 3,2 ya kira-kira dekat 9 itu 10 kan ya. Ini dekat 10 dibagi 2, 5 volt. Jadi ini jawabannya harusnya ya. Silahkan yang punya kalkulator dibuktikan hitungan saya benar ya. Sekitar 5 volt ya. Oke, soal kedua kita baca dulu soalnya. Sebuah kumparan dengan induktansi 250 mH. Dialiri arus listrik yang berubah-berubah sesuai dengan persamaan I sama dengan 5 min 4T kuadrat dalam satuan SI. Besar GGL induksi yang timbul dalam kumparan pada saat T sama dengan 5 adalah berapa volt ya. Jadi ini jelas sekali disebutkan ada induktansi ya, ada L ya. Kemudian ada kuat arus I. Nah, ditanyakan GGL pada T tertentu. Jadi pada saat tertentu. Jadi ini adalah GGL sesaat ya. Menggunakan pendekatannya Henry. Rumusnya gimana? GGL sama dengan ya minus, mau ikut minusnya boleh, mau enggak juga nggak apa-apa sebetulnya ya, nanti tinggal dipositifkan aja untuk nilai GGL-nya. LDI per DT ya. Nah, jadi kan ada persamaan ini ya, ada persamaan 5 min 4T kuadrat ya, diingat-ingat lagi turunannya. Jadi kita akan punya minus L, turunannya fungsi itu 5, turunannya 0, min 4T kuadrat, turunannya min 4 dikali 2, yang lupa turunan begitu caranya ya. Kuadrat T-nya tinggal pangkat 1 ya, alias T saja. Udah dapat ini ya. Ada minus ketemu minus, kita dapat positif ya. Jadi 4 kali 2 8, 8 kali L kali T. Nah, sudah dapat, jadi kita pindahkan ke sini supaya agak besar ya. GGL-nya berarti sama dengan 8 dikali dengan L 250 mili ya. Mili itu per 1000 ya. Jadi 10 pangkat min 3. Kemudian dikali T. Nah, T-nya yang diminta adalah T5. Jadi T5. Nah, kita udah dapat hasilnya nih. Udah deket 250 kali 8 itu 2000 ya. 2000 dibagi 1000 itu 2. 2 kali 5 iya dapat 10 volt. Iya, mudah sekali. Jadi jawabannya D. Oke. Soal ketiga. Kuat arus listrik dalam suatu kumparan turun dari 12 ampere menjadi 2 ampere dalam waktu 0,2 sekon. Jadi ada kondisi mula-mula I1 kita sebut ya 12 ampere, kemudian ada I kondisi 2 adalah 2 ampere. Jadi di sini adalah perubahan I ya, perubahan I. Kemudian diketahui dalam waktu sekian detik. Jadi ada 0,2 sekon itu delta T ya. Jika dalam selang waktu tersebut terbangkit GGL induksi, GGL induksinya sebesar 20 volt ya, maka induktansinya berapa? Jadi ini jelas ditanya induktansi, jadi dan ada kondisi awal, kondisi akhir, jadi perubahan saja. Maka ini kode keras ya, kita berurusan dengan GGL induksi rata-rata ya. Menurut pendekatannya Henry karena menggunakan induktansi. Jadi GGL-nya minus L delta I per delta T ya. Jadi kita dapatkan, masukkan angkanya saja, L-nya berapa? Oh, ditanya L-nya ya. Kemudian GGL-nya adalah 20 volt ya. Nah, delta I-nya, nah, kondisi akhir 2 ampere, mula-mula 12 ampere. Dibagi delta T-nya 0,2. Ya, udah dapat angkanya. Kita akan dapatkan ini minus 10 ya. Minus 10 kali minus ya, jadi plus 10 ya. Jadi kita akan punya 20 sama dengan L dikali dengan 10 dibagi dengan 0,2. Tinggal pindah ruas. Sebelum pindah ruas nih ada angka 0 kanan kiri ada, bisa dicoret dulu ya. Jadi dapat dari situ pindah kali silang aja ya. Nah, kalau sudah tinggal kali silang aja, 0,2 nya kalikan ke kiri jadi 0,4. Jadi dapat nih L-nya sama dengan 0,4 Henry satuannya ya. Jadi cukup jelas jawabannya yang C. Oke, kita sampai nomor 4 ya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah solenoid panjangnya 10 cm, mempunyai lilitan 500, kemudian luas penampangnya 20 per pi cm persegi. Jangan lupa nih cm perseginya nanti kita ubah jadi meter persegi, kalikan 10 pangkat minus 4 ya. Cm 10 pangkat min 2 kuadrat, jadi pangkat min 4.
Nah, yang ditanya adalah induktansinya ya. Induktansi itu L ya, L ya. Ini ingat rumus saja ya, mudah-mudahan rumusnya ingat. Mu 0 ya, anggap vakum ya, isinya udara ya, misalnya kita anggap udara. Mu-nya sama dengan mu 0 dikali dengan N jumlah lilitan kuadrat dikali luas penampang dibagi dengan panjangnya. Dah, itu kalau ingat rumusnya ya bisa ngitung, kalau enggak ya cari soal yang lain ya. Mu 0 itu kalau yang lupa angkanya 4pi kali 10 pangkat minus 7 ya. Tesla meter per ampere. Dah, datanya lengkap, ada L, ada luas dan seterusnya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Mu 0 4pi kali 10 pangkat minus 7, kemudian dikali dengan N kuadrat. Ini 500 dikuadratkan 25 dikali 10 pangkat 4 ya. Oke, kemudian dikali luas, luasnya tadi 20 dibagi dengan pi. Sentimeter perseginya 10 pangkat min 4 jadinya ya, dibagi dengan panjangnya 0,1 ya. 10 cm kan 0,1 meter, jadi 10 pangkat min 1. Jadi ya sudah, tinggal nih kayaknya banyak angka yang bisa dicoret-coret nih ya. Misalnya yang mana yang bisa dicoret-coret itu? Ini kan ada 10 pangkat 4, ada 10 pangkat min 4. Jadi ini 1 kan ya. Kemudian ada pi di atas, ini ada pi juga di bawah ya. Kemudian ada di sini ada 4 dikali 25 kan 100 ya. 4 kali 25 ini 100. Nah, kemudian ada di bawah 10 pangkat min 1 naik jadi nanti 1000 ya. Jadi kita akan punya 1000 10 pangkat 3 ya. Nah, kemudian ada 10 pangkat min 7. Ini yang pangkat min 7 masih ada. Ada 2 kali 10 pangkat 1 ini, 2 kali 10 pangkat 1 yang 20 ini ya. Nah, udah tuh angkanya udah kelihatan. Ini ada pangkat 3, pangkat 1, berarti pangkat 4, pangkat min 7, pangkat min 3. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 Henry, alias 2 mili Henry. Jadi jawabannya yang ini. Oke, kita sampai di soal nomor 5, alias terakhir di video yang ini ya. Sebuah solenoid yang panjangnya 31,4 cm memiliki 1000 lilitan dan luas penampangnya adalah 4 cm persegi. Jika solenoida dialiri arus 2 ampere, maka solenoida menyimpan energi sebesar berapa? Nah, ini ya sama seperti tadi, ini hafalan rumus ya. Jadi kalau kalian ingat, energi yang tersimpan di induktor itu setengah L dikali dengan I kuadrat ya. Mirip-mirip ya rumusnya dengan setengah MV kuadrat, setengah KX kuadrat ya, setengah I omega kuadrat ya. Ini banyak simetri ya di rumus fisika itu ya. Dan L-nya jangan lupa itu induktansinya tidak diketahui, tapi ada data-datanya yang bisa kita gunakan untuk menghitung induktansi seperti panjang, jumlah lilitan, kemudian luas ya. Nah, L itu di soal sebelumnya kita udah bahas, mu 0 dikali dengan N kuadrat dikali luas penampang dibagi dengan panjangnya ya. Nah, baru dikali dengan I kuadrat ya. Nah, udah angkanya ada. Yang lupa mu 0 kita tulis lagi, ingetin ya, 4pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere ya. Dengan banyak latihan nanti angka itu otomatis nempel di kepala kalian ya. Masukin rumusnya, setengah dikali dengan tadi mu 0 4pi kali 10 pangkat minus 7, kemudian dikali dengan N kuadrat, itu N-nya 1000, jadi kalau dikuadratkan jadi 10 pangkat 6 ya. Nah, kemudian dikali luas penampang 4 cm persegi, jadi 10 pangkat minus 4. Kemudian ini dikurung dulu ya, dibagi dengan panjang ya. Panjangnya 31,4 cm alias 3,14 10 pangkat minus 1 ya, meter ya, jadikan meter. Nah, ada I kuadrat, jangan lupa I kuadrat nih di ujung sini ya. I kuadrat, I-nya 2 ampere, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat. Dan kelihatannya tinggal coret-coret saja. Kita punya pi di sini, ada pi, ada 3,14 kan bisa dibuang ya. Kemudian kita punya 10 pangkat min 1 di bawah, kan ini jadi 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 ada temennya di 10 pangkat 7 ya. Nah, jadi kemudian ini ada 2 kuadrat, ada setengah ya, jadi hilang. Jadi tinggal tersisa apa dong? Tersisa angka 4 di sini ya. Angka 2 di belakang, ada 4 lagi di sini nyelip. Jangan lupa. 4 kali 4 16 kali 2 32 ya. Jadi 32. Udah kelihatan angka 32 tuh jawabannya ya. Nah, kita pastikan aja pangkatnya ya. Kali 10 pangkat, ini pangkat min 4. Iya benar ya, tinggal pangkat min 4 ini doang kan. Jadi 10 pangkat minus 4. Jadi alias
3,2 dikali 10 pangkat minus 3 Joule ya, alias ya udah itu jawabannya, alias apalagi ya, atau biasanya kita sebutnya 3,2 milijoule ya. Oke, mudah-mudahan 5 soal itu menambah pemahaman kalian terhadap konsep induksi elektromagnetik ya. Jangan lupa simak lagi nanti video berikutnya tentang apa ya, video ada generator, ada trafo di video berikutnya.